Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang dirahmati Allah, bayangkan hari itu telah tiba. Tubuh kita terbujur kaku, mata yang dulu kita memandang dunia kini tertutup selamanya. Tangan yang dulu digunakan untuk bekerja kini terlipat tanpa daya. Lisan yang dulu sibuk berbicara kini membisu selamanya. Hari itu tak ada lagi kesempatan, tak ada lagi waktu, tak ada lagi tawa. Yang tersisa hanyalah penyesalan. Betapa banyak manusia yang baru sadar setelah kematian datang menjemput. Mereka menangis, mereka merintih, tapi semua sudah terlambat. Dunia tak lagi bisa disentuh, dan waktu tak bisa diputar ulang. Lalu, apa saja yang paling disesali manusia setelah mati? Mari kita renungi bersama, agar kita tak menjadi bagian dari orang-orang yang merugi. Yang pertama, yaitu menyesal karena tidak mendirikan sholat. Penyesalan terbesar manusia di alam kubur adalah ketika ia lalai dalam sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang buruk yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsu, maka kelak mereka akan menemui kesesatan. Quran Surat Maryam ayat 59. Salat bukan hanya sekadar ritual. Salat adalah bukti hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi betapa banyak manusia yang meremehkannya, sibuk bekerja, sibuk bermain, sibuk dengan dunia, sementara suara azan hanya dianggap gangguan. Dan setelah mati, mereka menjerit, "Ya Allah, izinkan aku kembali ke dunia hanya untuk sujud sekali saja." Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengizinkannya. Mereka harus menanggung akibat dari kelalaian itu selama-lamanya. Kemudian yang kedua, menyesal karena tidak bertaubat. Berapa banyak dosa yang kita lakukan dalam hidup ini? Dosa mata, dosa lisan, dosa hati, dosa perbuatan. Kita pikir hidup akan panjang. Kita kira masih ada waktu untuk bertaubat. Tapi kematian tak pernah menunggu. Ia datang dengan tiba-tiba, di saat kita belum siap, di saat kita masih bergelimang dosa, dan di alam kubur penyesalan itu membakar jiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan penyesalan ini dalam firman-Nya. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat amal saleh yang telah aku tinggalkan." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99 hingga 100. Tapi permintaan itu ditolak. Mereka menangis, mereka memohon, tapi semuanya sia-sia. Kemudian yang ketiga, menyesal karena tidak menggunakan waktu untuk kebaikan. Waktu adalah nikmat yang paling sering disia-siakan. Kita habiskan hari-hari untuk hal yang sia-sia. Main media sosial berjam-jam, menonton tanpa henti, tidur tak kenal waktu. Tapi untuk membaca Al-Quran kita malas, untuk bersedekah kita pelit, untuk menghadiri majelis ilmu kita enggan. Setelah mati, manusia baru sadar bahwa setiap detik sangat berharga. Mereka akan berkata, "Andai aku gunakan hidupku untuk sesuatu yang bermanfaat, andai aku luangkan waktu untuk amal jariah, untuk sholat malam, untuk membaca Al-Quran." Tapi sayangnya hidup hanya satu kali dan waktu tak akan pernah kembali. Kemudian yang keempat, menyesal karena tidak berbuat baik kepada orang tua. Salah satu penyesalan terdalam adalah ketika seseorang baru menyadari betapa besar jasa orang tua setelah mereka atau dirinya tiada. Dulu ketika ibu dan ayah menasehati, kita membentak. Ketika mereka memanggil, kita enggan. Ketika mereka butuh bantuan, kita malah sibuk sendiri. Padahal ridha Allah tergantung pada ridha orang tua. Dan di alam kubur, penyesalan itu datang seperti petir menyambar hati. Andai aku bisa meminta maaf pada ibuku, andai aku sempat mencium kaki ayahku, andai aku bisa mengganti air mata mereka dengan senyuman. Tapi semua sudah terlambat.
dan hati mereka hancur dalam penyesalan yang tiada akhir. Kemudian yang kelima, menyesal karena tidak berteman dengan orang saleh. Saat di dunia, kita memilih teman berdasarkan kesenangan. Kita ikuti mereka dalam tawa, hiburan, bahkan dalam maksiat. Tapi kita tak sadar bahwa teman itu akan menentukan di mana kita di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu akan mengikuti agama temannya. Maka hendaklah kalian memperhatikan dengan siapa kalian berteman. Hadis riwayat Abu Dawud. Di alam kubur, orang-orang akan berkata, "Ya Allah, kenapa aku berteman dengan dia? Dia yang menjerumusku ke dosa. Dia yang membuatku jauh dari agamamu." Mereka menangis, tapi sahabat soleh tak bisa lagi mereka raih. Tak ada lagi teman yang bisa menyelamatkan kecuali amal kebaikan. Sahabatku, saat ini kita masih hidup. Kita masih bisa memperbaiki segalanya. Kita masih bisa memperbaiki segalanya. Kita masih bisa sholat. Kita masih bisa bertaubat. Kita masih bisa memeluk orang tua kita. Kita masih bisa mencari teman-teman yang membawa kita ke surga. Jangan tunggu ajal datang. Jangan tunggu penyesalan menghantui, karena setelah kematian tak ada lagi kata nanti. Maka mari kita ubah hidup mulai hari ini, agar kelak ketika malaikat maut datang, kita menyambutnya dengan senyum, bukan dengan tangisan. Nah, jika video ini bermanfaat, bagikanlah video ini kepada orang yang kamu sayang, agar kita bisa mendapatkan amal jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.